Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas rahasia luar biasa yang literally ada tepat di bawah kaki kita. Gini, kalau kita ngomongin soal nyelamatin bumi, yang kepikiran pasti teknologi triliunan rupiah atau panel surya raksasa kan? Tapi gimana kalau ternyata pahlawan sejati planet ini yang kerja diam-diam tiap detik, itu sebenarnya cuma organisme mikroskopis dan tanaman yang biasa kita lihat tiap hari? Siap-siap ya, karena setelah ini cara kalian melihat alam nggak bakal sama lagi. Tapi sebelum kita kenalan sama pahlawan-pahlawan kecil kita ini, kita harus lihat dulu realita pahitnya. 2,2 miliar. Itu bukan sekedar angka di kertas ya, ini masalah kemanusiaan yang serius banget. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, saat ini ada 2,2 miliar orang yang nggak punya akses ke air minum yang bersih dan aman. Bayangin coba, sebanyak itu. Dan di saat yang sama, kita lagi dihantam tantangan raksasa lainnya. 80% kebutuhan energi global kita masih bergantung banget sama bahan bakar fosil. Sumber daya yang nggak cuma merusak, tapi juga bakal segera habis. Jadi singkatnya, kita lagi kehausan air bersih dan kehabisan energi. Nah, situasi ini bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat krusial. Gimana caranya kita bisa nyelesain krisis air yang masif ini, plus mengatasi kekurangan energi global di waktu yang bersamaan? Kedengarannya mustahil kan? Oke, mari kita bahas lebih dalam, karena solusinya itu bukan cuma ada, tapi udah mulai dipraktakan, dan ini ngelibatin karyawan paling senior di planet bumi. Supaya lebih jelas, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Pertama, kita lihat ancaman krisis lingkungan global. Kedua, pengenalan bioteknologi lingkungan. Ketiga, biogas, energi dari limbah. Keempat, 4 tahap penguraian anaerobik. Kelima, fitoremediasi, tanaman pembersih toksin. Dan terakhir, menuju masa depan berkelanjutan. Tenang aja, ilmu yang rumit bakal kita bongkar jadi simpel. Kita mulai dari bagian pertama, ancaman krisis lingkungan global dan musuh ganda kita, yaitu krisis air dan krisis energi. Masuk ke bagian kedua, pengenalan bioteknologi lingkungan. Saatnya kita kenalan dengan para pahlawan supermikro kita. Masalah-masalah buatan manusia yang kita hadapin sekarang ini sering banget berawal dari sistem yang linear. Maksudnya, kita ngambil sumber daya, kita pakai, terus kita buang gitu aja. Tapi di alam, selalu ada penawarnya. Nah, bioteknologi lingkungan itu pada dasarnya adalah pemanfaatan sistem biologis kayak mikroorganisme dan tanaman buat nyelesain masalah lingkungan. Jadi daripada pakai bahan kimia buatan yang keras dan berbahaya, kita manfaatin fungsi ekologis alami dari mikroba, kayak bakteri dan jamur. Mereka ini udah berevolusi miliaran tahun buat ngurai bahan organik dan mendaur ulang nutrisi. Ibaratnya, mereka ini fasilitas daur ulang mikroskopis bawaan dari alam. Dan yang bikin ini makin keren, bioteknologi lingkungan itu bukan cuma satu ilmu yang berdiri sendiri. Bidang ini tuh mirip jaring raksasa yang ngegabungin mikrobiologi, biokimia, rekayasa genetika, sampai bioinformatika. Semua disiplin ilmu ini kerja bareng buat mahamin cara kerja mikroba, terus ngarahin mereka buat ngelola polusi dan limbah dalam skala yang masif. Benar-benar kerjasama multidisiplin yang luar biasa. Lanjut ke bagian ketiga, biogas. Gimana caranya kita mengubah limbah jadi energi dan pada akhirnya menutup siklus perusakan alam? Ide dasarnya itu revolusioner banget. Kita ngubah apa yang biasanya kita anggap sampah, kayak sisa makanan, kotoran hewan ternak, atau limbah pertanian, jadi bahan bakar yang super berharga. Kalau bahan bakar fosil kan cara kerjanya linier dan merusak ya. Kita ngebor bumi buat ngambil karbon purba yang ujung-ujungnya bikin polusi. Nah, kalau biogas ini sifatnya sirkular alias berkelanjutan. Proses fermentasi alami dipakai buat ngubah limbah yang tadinya nggak guna jadi listrik bersih dan sumber panas. Dan hebatnya lagi, sisa dari proses ini malah jadi pupuk organik yang kaya nutrisi. Benar-benar situasi yang serba menguntungkan. Sekarang di bagian keempat. 4 tahap penguraian anaerobik. Kita bakal zoom in dan ngebongkar rahasia kimia di baliknya. Terus, gimana ceritanya sampah bisa berubah jadi listrik tanpa butuh oksigen sama sekali? Nah, proses pencernaan ini terjadi dalam 4 tahap spesifik. Hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Coba bayangin ini kayak lomba lari estafet biologis. Tiap tahapnya dikendaliin sama kelompok bakteris spesialis yang beda-beda. Dan mereka harus bisa ngoper tongkat estafet kimia ini ke kelompok berikutnya dengan sempurna, tanpa boleh gagal. Tahap pertama kita mulai dari hidrolisis. Coba kalian bayangin, bakteri pengurai di tahap ini tuh kayak gunting mikroskopis. Sampah organik itu kan strukturnya ribet ya, isinya penuh sama protein padat, karbohidrat, dan lemak. Nah, gunting bakteri ini bertugas motong-motong polimer kompleks itu jadi potongan-potongan kecil yang gampang larut dalam air, kayak gula sederhana dan asam amino. Tujuannya biar gampang dicerna di tahap selanjutnya.
Begitu komponen bula ini terbentuk, tongkat estafet langsung dioper ke tahap asidogenesis dan asetogenesis. Bakteri perantara bakal ngambil hasil dari tahap pertama tadi dan ngubahnya jadi asam laktat sama alkohol. Terus kelompok bakteri simbiosis lainnya ikutan masuk buat ngubah produk perantara itu jadi asam asetat. Satu hal yang mutlak dibutuhin di sini, bakteri-bakteri ini butuh tekanan hidrogen yang super rendah di lingkungan sekitarnya supaya reaksi kimianya bisa berhasil. Ini benar-benar kerjasama tim mikroskopis yang detail dan ketat banget. Dan sampailah kita di babak pamungkas, metanogenesis. Disinilah organisme kuno bernama metanogen tampil jadi bintang utama. Mereka ngambil asetat, hidrogen, dan karbon dioksida tadi, terus ngegabungin semuanya jadi gas biometana yang gampang banget terbakar. Tapi si metanogen ini lumayan rewel soal tempat tinggal. Biar prosesnya optimal, mereka butuh tingkat keasaman atau pH yang stabil di kisaran 6-7,5 dan suhu yang anget-anget kuku antara 35-55 derajat Celcius. Kalau kondisinya udah pas, produksi energi ini bakal melesat. Jadi, poin krusialnya ada di hasil akhirnya nih. Sebuah digester anaerobik yang sehat dan dikelola dengan baik tuh bisa ngehasilin sampai 60% metana murni. Bayangin, itu sumber bahan bakar yang efisien banget buat pembangkit listrik. Dan jangan lupa, proses ini juga nyisain residu basah yang kita sebut digestate. Kabar baiknya, residu ini udah bersih dari sebagian besar patogen, jadi cocok banget dipakai sebagai pupuk untuk nyuburin lahan pertanian. Intinya, limbah masuk, energi, dan makanan keluar. Keren banget kan? Oke, krisis energi udah kita bahas. Sekarang masuk ke bagian kelima, fitoremediasi. Saatnya kenalan dengan pahlawan kedua kita, tanaman pembersih toksin yang bertindak layaknya sponge alami bumi untuk ngatasi krisis air dan tanah. Ingat kan krisis air buat 2,2 miliar orang yang kita bahas di awal tadi? Industri modern itu sering banget nyemarin tanah dan sumber air kita sama elemen-elemen yang ngeri abis, kayak merkuri, kadmium, arsenik, kromium, dan timbal. Ini bukan polusi biasa ya. Paparan logam berat ini dalam jangka panjang lewat air minum bisa bikin sel-sel tubuh kita ngalamin stres oksidatif yang parah, memicu gangguan pernapasan kronis, bahkan kanker. Kalau kita mau membersihin ini pakai mesin atau bahan kimia, biayanya bisa tembus triliunan rupiah dan malah ngerusak tekstur tanah itu sendiri. Disinilah tanaman-tanaman ini ngebuktiin kekuatan super mereka. Daripada repot-repot ngeruk tanah beracun, kita cukup nanam spesies tanaman tertentu. Lewat proses yang namanya fitoekstraksi, akar tanaman ini berfungsi layaknya penyedot debu hidup. Mereka nyedot logam berat dari air atau tanah, terus disimpan dengan aman di daunnya. Ada juga fitostabilisasi, di mana tanaman ini ngunci polutan kuat-kuat di area akar, supaya racunnya nggak nyebar ke air tanah. Dan yang paling gila, lewat fitodegradasi, sistem metabolisme tanaman secara harfiah menghancurkan racun organik berbahaya jadi zat yang aman. Bisa dibilang, ini adalah teknologi pemurni air bertenaga surya dari alam. Dan akhirnya kita tiba di bagian ke-6, menuju masa depan berkelanjutan, sebuah cetak biru buat kelangsungan hidup kita. Kalau kita mundur selangkah dan lihat gambaran besarnya, manfaatin bakteri pengurai sampah buat bikin biogas, dan ngerahin pasukan tanaman buat fitoremediasi itu bukan cuma sebatas teori di laboratorium loh, ini tuh bener-bener lagi dipraktekkan. Bioteknologi lingkungan ngasih kita cetak biru yang terbukti ampuh untuk nutup siklus linier yang merusak tadi, dan beralih ke ekonomi sirkular. Ini adalah jalan yang paling realistis untuk desa-desa terpencil bisa mandiri secara energi dan mastiin seluruh dunia dapat akses air bersih murni dengan mengandalkan sistem biologi tanpa harus ngerusak alam pakai tambang fosil atau bahan kimia beracun. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungkan bareng-bareng. Alam itu udah nyediain teknologi canggih ini buat kita. Miliaran tahun sebelum manusia nemuin mesin uap. Kalau organisme mikroskopis yang bahkan nggak kelihatan mata aja bisa kerjasama buat ngubah limbah terburuk kita jadi energi bersih dan air murni, lalu apa dong yang nahan kita untuk nerapin prinsip ini dan merombak seluruh sistem ekonomi kita jadi sesuatu yang benar-benar berkelanjutan? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan mari kita terus belajar dari kecerdasan alam yang luar biasa di sekitar kita. Sampai jumpa!